dalam satu investasi khususnya tambang yang padat modal ya, itu akan mengundang banyak konflik. Model-model yang kemudian terjadi adalah dengan model hostile takeover ya. Hostile takeover apa? Yaitu upaya paksa pengambilan satu perseroan dengan menggunakan satu proses hukum yang terlihat legal. Mengambil alih melalui satu pengambilan PT melalui rules ilegal. Ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Karena sebagai pemegang IUP pertambangan, Undang-Undang Pertambangan mensyaratkan bahwa peralihan saham harus berdasarkan persetujuan dari ESDM. Sebetulnya AHU harus melihat pemenuhan syarat peralihan saham tersebut secara formil itu tidak terpenuhi. Pasal 93 yang pasti ya, itu tidak terpenuhi, yaitu persetujuan dari ESDM tidak ada. IPB sebagai lembaga pengawas kepolisian ini melihat ya, biasanya ya, di dalam satu investasi khususnya tambang yang padat modal ya, itu akan mengundang banyak konflik. Model-model yang kemudian terjadi adalah dengan model hostile takeover ya. Hostile takeover apa? Yaitu upaya paksa pengambilan satu perseroan dengan menggunakan satu proses hukum yang terlihat legal. Pengambilan dengan proses hukum ini terlihat legal didahului memang berdasarkan biasanya ada perjanjian yang dibuat antara perusahaan tambang yang memiliki IUP kemudian dengan ada pihak ketiga yang kemudian membuat perjanjian. Ini sudah terjadi kan? PT CLM sebagai pemegang IUP kemudian mengadakan perjanjian PJBB. PPJB-nya nilainya 28,5 miliar. 28,5 juta US ya. Baru dibayar 2 juta US. Sisanya itu sekitar 500 miliar tuh, hampir setengah triliun tuh ya. Kalau dibayar. Tetapi dengan modal kurang dari 10% saja, mereka mau mengambil take over satu company yang memiliki IUP, kemudian tidak membayar sisanya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan satu proses yang legal, ya, perjanjian, kemudian memenangkan pertarungan di proses hukum, baik melalui proses di BANI, di proses peradilan umum, dan terakhir di kepolisian. Biasanya kalau di kepolisian akan menggunakan dasar legal juga yang sebetulnya sedang diperdebatkan. Dasar legal yang diperdebatkan itu adalah terakhir tadi ya, PT Asera mengambil alih melalui satu pengambilan PT melalui rules ilegal. Ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Karena sebagai pemegang IUP pertambangan, Undang-Undang Pertambangan mensyaratkan bahwa peralihan saham harus berdasarkan persetujuan dari ESDM. Dengan cukup akta kemudian dibantu dengan proses di AHU ya. AHU memunculkan yang sah. Walaupun substansinya
Sebetulnya AHU harus melihat pemenuhan syarat peralihan saham tersebut secara formil itu tidak terpenuhi. Pasal 93 yang pasti ya, itu tidak terpenuhi, yaitu persetujuan dari ESDM tidak ada. Tapi akta tersebut kemudian dialihkan sebagai milik yang hostile takeover. Nah, polisi akan menggunakan ini, akan menggunakan pengesahan AHU itu dan juga pencabutan. Artinya ini sistematis ini, ya. Jadi pernyataan presiden disebutkan Jokowi perintahkan Kapolri copot Kapolda yang tak kawal investasi. Ini bisa pisau bermata dua nih. Pisau bermata dua itu tergantung polisi mau melihat sebetulnya investornya siapa. Harusnya polisi melihat pemegang IUP yang pertama, ya, yaitu PT CLM yang waktu itu Pak Helmut. Tetapi polisi melihat perubahan terakhir yang tidak memenuhi pasal 93 Undang-Undang Minerba. Apa yang terjadi ketika polisi berpihak, semuanya akan dibabat, ya. Akan terjadi satu proses upaya-upaya penekanan dengan menggunakan mekanisme hukum pidana yang kita kenal nanti dengan nama kriminalisasi. Pasti itu, ya. Bayangkan, di sini ada prinsip sebetulnya keadilan yang tidak terpenuhi. Harus bayar 28,5, cukup membayar 2 juta dolar, dia sudah bisa menguasai. Jadi tinggal 26,5 ini bisa disepakati nih, mau dibagi-bagi berapa. Itu ya modelnya ya. Yang kedua, biasanya nih ya, ini ada transaksi gelap dikaitkan dengan kekuasaan pihak-pihak tertentu. Saya sedang dalami, ya. Biasanya nanti di dalam PT yang menguasai pemegang saham PT CLM ini nanti akan ada pihak ketiga, ya, yang berkaitan dengan orang-orang baik pribadi sipil, ya, yang berafiliasi dengan kekuasaan. Ya, catat ini ya. Orang-orang sipil yang akan berafiliasi dengan kekuasaan. Apakah itu dia orang kuat, ya, yang punya akses kepada pihak-pihak pemilik kekuasaan, atau dia keluarga dari pemegang kekuasaan, baik itu polisi maupun itu TNI atau politisi. Kami mau dalami ini, ya. Kami mau dalami. Saya sudah mendapat informasi bahwa hal itu ada, ya. Hal itu ada. Biasanya adalah orang-orang yang memang pertama bergerak di bidang tambang. Kemudian karena pendekatannya menggunakan kekuatan kepolisian, kewenangannya, diduga ada juga peran orang-orang yang berafiliasi dengan kekuatan kepolisian. Nah, kami sedang dalami. Ini adalah model-model penggunaan kekuatan, menjual pengaruh, ya, trading influence. Kalau di dalam satu bahasa bahasa umumnya adalah menjual pengaruh. Orang-orang yang terlibat dalam sengketa ini akan merangkul orang-orang yang punya kewenangan dalam penegakan hukum, ya, ada jaringan ke sana. Kewenangan dalam kaitan politik. Nah, ini yang akan IPW dalami. Satu indikasi yang IPW dapatkan, ya, terkait dengan itu, ya, tadi presiden kan minta mengawal, tapi ini bisa bermata dua. Kalau laporannya kepada presiden bahwa investornya itu adalah PT Asera, ini laporannya bisa berbeda. Bapak akan menjadi yang harus disikat, ya. Oleh karena itu saya berharap Menko Polhukam bisa meluruskan ini. Siap. Ini indikasi nih dari Dirkrimsus Polda Sulsel. Ini indikasi penyalahgunaan kewenangan, ya, keberpihakan. Ini pelanggaran kode etik. Jadi penyidik itu berdasarkan ketentuan
kode etik di dalam penyidikan tidak boleh berpihak, harus bersikap adil, ya. Kemudian melakukan satu proses harus prosedural. Prosedural itu memanggil pihak-pihak. Pernah nggak dipanggil dimintai keterangan dengan keterangan namanya klarifikasi? Tidak ada, ya. 15 November lapor 15. Ini adalah arogansi penggunaan. Ini saya sementara bukti, ya. Saya lagi dalami bukti lain adanya dugaan peran kepolisian, oknum kepolisian untuk di dalam proses hostile takeover ini. Jadi bayangkan, pengadilan mereka bisa kuasai, ya, bani, ya. Kemudian notaris, ya, notaris sudah pastilah gampang itu. AHU bisa dikuasai juga. Padahal kan AHU harusnya meneliti akta tersebut itu memenuhi syarat formil atau tidak. Apakah dalam akta tersebut dilampirkan pemenuhan pasal 93 Undang-Undang Minerba, yaitu bahwa peralihan saham berdasarkan Undang-Undang Minerba membutuhkan persetujuan dari ESDM. Kalau tidak ada, harusnya AHU menolak, ya, menolak pendaftaran. Sudah masuk merambah kepada eksekutif, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Atas dasar itu mereka melakukan penindakan hukum di lapangan. Ya memang kalau model-model begini, ini sebetulnya yang namanya prinsip negara hukum itu seolah-olah, ya. Ini negara hukum seolah-olah. Saya berharap Menko Polhukam itu bisa meluruskan. Ada prinsip keadilan yang nyata dilanggar, orang dengan modal 2 juta dolar yang harusnya dia membayar lagi 26 juta dolar, tetapi dia mengambil perusahaan. Makanya Menko Polhukam saya rasa harus serius, ya. Harus serius.